Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Bagus Triatmojo, Muhammad Rifal Sultani, dan Popo Hartopo akan menjelaskan tentang analisis klasifikasi pada data orange dan data yang diperoleh dari aplikasi data orange tersendiri. Saya mau menjelaskan ilustrasi yang sudah saya buat sendiri. Jadi seperti ini. Software Orange itu diibaratkan sebagai sekolahan TK, taman kanak-kanak. Oke. Nah, di dalamnya ada murid sama guru. Si murid ini dikasih soal seperti ini. Dimisalkan si murid belum tahu caranya ngitung penjumlahan. Jadi dia nggak bisa ngitung soal ini. Oke, begitu juga dengan data tes. Jadi ini adalah data yang kita prediksi, tanda tanya ini yang kita cari gitu. Nah, untuk menyelesaikan ini butuh guru. Guru itu data training. Nah, dia punya materi seperti ini. Sudah ada soal beserta jawabannya. Kalau data training itu data yang sudah ada informasi beserta ini prediksinya. Oke. Nah, materi ini disampaikan ke muridnya. Kalau penyampaian ya pasti butuh model pembelajaran. Nah, model pembelajarannya itu ada pakai jari tangan, pakai alat semua gitu misalnya, dan lain-lain. Kalau model pembelajaran di Orange itu ini ada neural network, naive Bayes, terus yang lain-lain. Ini sebenarnya itu semacam apa ya, semacam algoritma dari machine learning sih menurutku. Oke, kembali lagi. Nah, karena sudah diajarin gurunya, jadi si murid tahu. Jadi dia bisa menjawab soal ini. Ini 3, ini 8. Meskipun soal ini berbeda dengan materi yang disampaikan gurunya, tetap aja si murid bisa menjawab. Karena apa? Karena adanya model pembelajaran ini. Nah, namanya prediksi belum tentu 100% tepat. Misalkan dia bisa juga jawab salah. Nah, itu bisa jadi disebabkan karena model pembelajaran yang kurang cocok, kurang pas aja gitu. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita cari data yang ingin diolah. Saya dapat dari sini link itu. Sebentar. Saya ambil yang ini, Pima Indians Diabetics Dataset. Download. Nah, ini datanya. Jadi ada kolom pregnancy, kolom glukosa, blood pressure. Nah, ini ada penjelasannya setiap kolom. Nah, ini datanya bentuk numerik. Download aja. Oke, langsung kita buka. Nah, hasilnya seperti ini dalam bentuk CSV. Ini sebenarnya cuma satu kolom. Ya seperti ini. Kita buat tabel dulu biar gampang dipahami.
Oke. Oke, sip. Nah, jadi ini itu data yang nanti kita olah di Orange. Oke, untuk outcome itu adalah hasil prediksi. Kalau 1 itu diabetes, kalau 0 negatif diabetes. 1 positif, ini negatif. Ini misal ini orang pertama punya data seperti ini. Umur 50 tahun, dia dikatakan positif diabetes. Kalau ini negatif diabetes. Oke. Total data ada 768. Nah, kita sudah dapat data training. Tadi itu data training, data yang sudah ada prediksinya. Nah, kemudian kita kan belum punya data tes. Jadi kita buat studi kasus sendiri. Kita potong 5 data terakhir ini sebagai data tes. Jadi kita hapus outcome-nya, lalu kita cari lewat Orange gitu. Oke. Nah, ini sudah saya potong. Tadi kan ada 768. Sekarang ada 763. Oke. Ini data training. Ini data tes. Nah, ini saya cut 5 kolom 5 baris. Kemudian outcome-nya saya hapus. Jadi outcome-nya nanti kita cari di Orange. Itu maksudnya. Nah, macet. Nah, outcome-nya itu mohon diingat hasilnya yang benar adalah 00010. Oke. 00010. Kita harus bisa tepat. Oke. Sekarang masuk aja ke Orange, pilih data, drag and drop file 2 ya. Yang atas ini sebagai data tes, klik 2 kali. Kita masukkan data tes. Oke. Close. Kemudian kita lihat dulu isinya. Pakai data table. Nah, ini data tes. Nggak ada outcome-nya. Tugas kita cari outcome-nya. Oke. Nah, ini sebagai data training. Kita lihat dulu. Nah, data training ini data yang sudah ada prediksinya. Ini prediksi itu outcome. Tetapi software Orange ini belum bisa mendeteksi kolom mana yang jadi prediksinya. Ini kan prediksi. Nah, ini nggak terdeteksi. Target variable itu ya prediksi. Maka dari itu kita jadikan outcome ini target variable. Caranya bagaimana? Kita hapus dulu, remove. Salah kolom. Nah, tadi kan di sini ya. Oke, nah kita drag kemudian drop di sini. Nah, ini sudah terdeteksi sebagai target variable outcome-nya. Untuk
meta. Meta itu informasi yang nggak berpengaruh di apa ya, di prosesnya. Dia cuman sebagai apa ya, untuk menampilkan informasi aja lah. Contohnya nih, umur. Oke, contohnya umur. Kita lihat. Nah, ini sudah terdeteksi. Ini target variabelnya. Nah, ini umur. Dia nggak akan diproses, ini cuma nampilin umur aja. Nah, yang putih ini nanti di orange itu diproses. Kita close. Kita hapus saja data tabelnya, nggak masalah. Ini bentar. Oke, kemudian kita ke model. Nah, bebas pilih apa aja, yang penting cocok. Saya pilih neural network. Sambungkan ini. Nah, kemudian langsung kita lihat hasil prediksinya. Ini juga disambungin, klik 2 kali. Nah, ini jadi ini kan data tes. Ini data tes. Nah, kita cari ininya. Nah, sebentar. Kok oh iya, ini karena dasarnya itu sumber data tadi Edge itu sepertinya berpengaruh. Jadi saya kembalikan aja. Oke, sip. Nah, ini hasilnya. Jadi kan outcome yang benar itu kan 00010. Nah, prediksi dari neural network itu tepat. Hasilnya tepat. Kita bisa pakai yang lain. Misalkan naive Bayes, logistic regression, tree. Oh iya, tree aja. Sebentar, saya rapikan dulu. Nah, tarik semua, sambungin ke prediksi. Oke. Nah, ini ada prediksi dari masing-masing model. Jadi prediksi neural network tepat semua. Untuk naive Bayes dia ada yang salah. Ini kan harusnya 0, ini harusnya 1. Dia salah 2 prediksinya. Untuk logistic regression ini harusnya 1, dia salah 1 prediksinya. Untuk tree dia tepat semua prediksinya. Sebenarnya ini juga penting sih. Sebentar. Nah, ini test and score. Kita bisa lihat seberapa tinggi persentase ketepatannya gitu di test and score. Sip. Terus udah kita lihat. Oh iya, ini belum loading. Oke, sip.
kita juga buka yang ini kan prediksi nah ini untuk precision itu seperti ya persentase ketepatannya lah. Kalau ini di persen kan 94% gitu. Oke. Sebenarnya ini 0 sampai 1 sih. Cuman kalau di persen ya 94% lah. Kalau benar-benar tepat itu kan 100%. Nah, ini nyaris sempurna 94% ya. Terbukti ini dia tepat semua prediksinya. Untuk neural network 81%. Dia tepat semua. Untuk naive Bayes salah 2 ya. Untuk logistic regression dia salah 1 ini. Nah, sebagai prediktor tentu kita memilih model yang persentase ketepatannya paling tinggi. Jadi kita pilih tree ini. Dan ya terbukti juga prediksi dari tree tepat semua gitu. Oke. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.